Semua berbeda setelah ayah tiada. Kali ini Renaka Channel mempersembahkan cerita bergambar. Cerita ini saya ambil dari cerita nyata kisah hidup saya. Awalnya kita hidup berempat, ada ayah, ibu, adik saya, dan saya. Kami memang dari keluarga yang tidak berada, jauh dari kata mewah dan megah. Waktu itu, ibu saya seorang penjual sayur keliling, dan ayah saya bekerja di sebuah bengkel puput. Kita tinggal di kota Bekasi, tepatnya di Kecamatan Cikarang. Iya, kita tinggal di Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Waktu itu saya bekerja di perusahaan gas industri sebagai perbantuan staf divisi akunting. Sedangkan adik saya masih duduk di bangku sekolah SMP. Setiap hari kami melakukan aktivitas seperti biasanya. Saya berangkat bekerja bersama ibu saya dan ayah saya, dan adik saya sekolah. Rutinitas setiap pagi ketika kita berangkat bekerja, kita selalu berbonceng bertiga. Karena waktu itu hanya ada kendaraan satu. Ya, di rumah hanya ada motor satu. Kita menikmati setiap hari berangkat bekerja bersama. Karena badanku waktu itu kurus, jadi tidak masalah. Kita berbonceng bertiga. Ibu saya pergi ke pasar, ayah saya pergi bekerja, dan saya juga bekerja. Kita memang hidup dalam banyak keterbatasan. Waktu itu memang dalam kondisi yang benar-benar di bawah. Kita semua memang bekerja, tapi pengobatan ayah yang kami pentingkan saat itu. Kami menahan semua keinginan untuk dibeli atau dibelanjakan, mengingat kesehatan ayah yang waktu itu memang tidak baik. Uang berapapun kita fokuskan hanya untuk kesehatan ayah, agar ayah tetap bertahan waktu itu. Bahkan rumah yang kita tinggali tidak pernah mengenal kata renovasi. Rumah kita semakin lama semakin memburuk keadaannya. Tidak pernah mengenal kata renovasi. Karena waktu itu ada sedikit uang hanya untuk fokus kesehatan ayah. Kami senang mencari uang demi ayah. Kami paham keadaan waktu itu. Ayah memang membutuhkan banyak uang untuk berobat agar tetap bertahan hidup. Kami bahagia hidup seadanya, makan seadanya. Kami hanya ingin bersatu, berkumpul, dan bersama-sama menjalani ujian hidup waktu itu. Semua memang terasa berat, tapi kami selalu meyakinkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain.
bahwa kita masih punya Tuhan yang selalu bersama kita dan membantu kita ketika kita dalam keadaan yang susah. Dan tak jarang kita selalu dihina keluarga, dihina tetangga sekitar. Keadaan waktu itu memaksa kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Kami sadar kami memang bukan keluarga yang berada jauh dari kata mewah. Kami sadar kami masih banyak kekurangan. Dalam keadaan sakit pun, waktu itu ayah dipaksa untuk bekerja. Ya, karena waktu itu biaya pengobatan mahal dan ayah terpaksa bekerja hanya untuk mendapatkan jaminan BPJS. Karena ayah sadar waktu itu, ayah sadar keadaan kita yang serba kekurangan. Dan BPJS lah yang membantu setiap ayah masuk rumah sakit. Biaya yang mahal tercover oleh BPJS. Itulah ayah paksakan bekerja di sebuah perusahaan puput. Itu pun karena belas kasihan pemilik perusahaan dengan keadaan ayah dan kami sekeluarga. Pimpinan ayah waktu itu sangat baik dan memperhatikan keluarga kami. Sering kami merepotkan perusahaan ayah, merepotkan kawan-kawan ayah yang bekerja di sana, bahkan merepotkan pemimpin perusahaan. Perusahaan itu milik orang Cina. Dan salah satu rekan pemilik perusahaan itu bernama Pak Fatoni. Beliau bekerja di sana sebagai pengawas. Mereka sangat baik. Ya, saya masih ingat waktu itu. Pak Robi dan Pak Fatoni. Mereka pimpinan perusahaan tempat bekerja ayah yang selalu membantu keluarga kami di masa-masa sulit. Bahkan mereka mengizinkan ayah tetap bekerja meskipun ayah sering tidak masuk bekerja karena sewaktu-waktu ayah kambuh penyakitnya. Ya, ayahku waktu itu sakit komplikasi diabetes dan waktu itu sudah menyebar sampai ke ginjal. Sebelumnya memang saya hidup di Jogja karena alasan biaya. Waktu itu harusnya saya tidak sekolah. Dan saya terpaksa dititipkan oleh kakek saya agar dibantu untuk biaya sekolah saya. Karena waktu itu ibu saya mencari uang seorang diri. Dan hanya untuk membiayai adik saya dan pengobatan ayah saya. Setelah saya lulus dari SMA, saya dijemput dan pulang ke Bekasi, tinggal bersama keluarga saya. Dan tak lama saya bekerja di sebuah perusahaan industri gas. Dan di sana saya bekerja di bagian staf accounting. Ya, saya diperbantukan di sana karena pada saat itu memang kurang orang. Waktu itu saya menikmati pekerjaan saya. Saya sungguh-sungguh bekerja di sana. Saya belajar mulai dari nol. Benar-benar dari nol. Karena memang waktu itu jurusan sekolah saya berbeda dengan
pekerjaan yang saya tekuni waktu itu. Dan setelah sore hari, setelah jam kerja selesai, hal yang saya tunggu-tunggu ketika di depan gerbang tempat saya bekerja, ayah sudah berada di sana. Ayah selalu menjemput saya ketika pulang bekerja dan kita pulang bersama-sama. Tepat jam 4 sore. Seperti biasa, ayah pasti menunggu di depan gerbang. Dan saya pun langsung menghampiri ayah. Berboncengan pulang bersama-sama sambil bercerita di setiap perjalanan. Saya bersedih karena ayah selalu menyembunyikan rasa sakit yang dia rasakan. Tidak pernah ayah menyampaikan rasa sakitnya kepada keluarga. Dan setelah sampai di rumah, ibu sudah menyambut dengan senyumnya. Setelah pulang kerja, membersihkan diri, dan kita berkumpul di depan televisi sambil menikmati hidangan yang sudah dimasakkan oleh ibu. Semua sederhana, tidak ada yang mewah, tapi kami sangat menikmatinya. Dengan makan lauk seadanya, sangat terasa nikmat ketika itu, karena kita selalu bersama-sama. Makan bersama, di depan TV, lesehan, karena waktu itu memang tidak ada kursi, sofa, tempat makan. Ya, semua kita lakukan di situ, di depan TV sambil bercanda, bercerita. Kami berempat bahagia, meskipun keadaan tidak memungkinkan dan serba terbatas. Dan pada suatu ketika, ayah yang sedang bekerja tiba-tiba kambuh, dan saya pun mendapat telepon dari temannya. Ayah sering sekali kambuh di tempat kerja dan saya ditelepon untuk menjemput ayah di jam kerja. Mereka selalu memaklumi karena memang keadaan ayah waktu itu dipaksakan bekerja dalam keadaan sakit. Dan ketika ayah drop terakhir kalinya, saya antarkan ayah ke rumah sakit. Dan saat itu saya dipanggil ke ruang dokter, dan dokter telah menyatakan bahwa ayah saya divonis umurnya hanya sebentar lagi, karena waktu itu kerusakan ginjal ayah saya sudah mencapai 80%. Hatiku sangat hancur, badanku terasa lemas, dan ayah pun berangsur-angsur drop. Ayah menangis sampai pingsan. Posisi waktu itu sangat membuat hatiku hancur, dan pada akhirnya karena ayah mendengar berita itu syok, ayah akhirnya diputuskan untuk dirawat.
berbagai dokumen harus saya tanda tangani untuk memberikan keputusan. Pada saat itu ayah harus transfusi darah dan cuci darah, dan semua itu saya yang menandatangani. Tak lama saya mengabari ibu saya yang berada di rumah. Ibu saya pun syok dan buru-buru pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah sakit. Saya merasa sedih waktu itu, badanku terasa lemas dan tak berdaya. Berhari-hari ayah di dalam rumah sakit, menahan rasa sakit, dan saya hanya bisa melihat. Rasanya teriris-iris hati ini. Saya berusaha kuat untuk ibu saya dan ayah saya. Saya mencoba menahan rasa sakit hati dan hancurnya hati saya. Saya tahan tangis saya demi ibu, juga demi ayah. Ayahku orang yang kuat. Meskipun beliau merasakan sakit, beliau masih tetap bisa tersenyum dan mengajak bicara saya dan ibu saya. Yang paling menyedihkan ketika ayah saya menyampaikan, seolah-olah beliau tahu bahwa dia akan meninggalkan kami. Ayah berpesan kepada ibu saya dan saya agar kami tidak bersedih ketika nanti ayah meninggalkan kami. Kami berusaha kuat mendengarkan ayah berbicara seperti itu. Hati kami hancur mendengarkan ayah bicara seperti itu. Sedih rasanya, tidak rela rasanya. Kami belum siap untuk ditinggalkan oleh ayah. Kami masih berharap ayah sehat dan bisa berkumpul kembali. Kalangnya mbok bobo. Aku enggak nutupin ini tuas sudah dong turunnya lalu bangkuk
Dan ketika malam di hari ketiga ayah dirawat, tiba-tiba ayah merasakan sakit dan sesak napas yang sangat luar biasa. Ya, saya dan ibu saya tidak tega menyaksikannya. Dan semakin malam, kondisi ayah berangsur-angsur memburuk. Bahkan sampai hilang kesadarannya. Ya, waktu itu kita panik. Dan akhirnya ayah dibawa ke ruang ICU. Sedih melihat ayah berbaring dengan banyak alat-alat medis yang bersarang di tubuhnya. Saya dan ibu saya hanya dapat melihat ayah berbaring di dalam sana tanpa bisa menemani, karena memang waktu itu penjagaan di ruang ICU sangatlah ketat dan hanya bisa bertemu ayah di jam-jam tertentu. Saya hanya bisa berdoa dan terus berdoa untuk kesembuhan ayah. Tapi itu sangatlah tidak mungkin. Kondisi ayah semakin memburuk dan semakin memburuk. Tepat di hari kelima di rumah sakit, pukul 1 hari Sabtu waktu itu, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa ayah sudah tiada. Sekarang ayah sudah tidak merasakan sakit lagi. Kami ikhlas melepas ayah. Semoga ayah tenang di alam sana. Hanya doa-doa untuk ayah saat ini yang bisa kami persembahkan. Setelah pemakaman selesai, entah perasaan saya sangat hancur karena merasakan kehilangan ayah. Saya menangis sejadi-jadinya. Kami sekeluarga kehilangan sosok ayah, dan semua terasa lemas, sedih, sampai kaki tidak bisa melangkah. Rasanya sangat sulit untuk melepaskan ayah, tapi kami harus mengikhlaskan karena memang ini jalan yang terbaik. Kami harus saling menguatkan meskipun semua berbeda. Suasana berbeda, tidak seperti biasanya. Menjalani hari-hari tanpa ayah, tanpa sosok seorang ayah, dan ini sangatlah berat. Saya anak pertama, masih mempunyai adik yang masih sekolah, dan saya pun menjadi tulang punggung waktu itu. Saya berusaha kuat untuk adik saya dan kuat untuk ibu saya. Kami tahu perasaan kami hancur setelah ayah tiada. Kami menjalani hari-hari tanpa ayah. Sangat menyakitkan waktu itu. Tapi kami berusaha untuk selalu kuat.
Ya, kami hanya bisa mendoakan ayah saat ini. Semoga ayah tenang. Semoga ayah bahagia di sana. Ayah sudah tidak sakit lagi.